Sahabat setia RPKB, warga Bangli tercinta masih di ajangnya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini dan masih dibanjarluaskan dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30, Bangli, Bali. Sahabat setia RPKB, di hari ini, hari Kamis lembaran ke-1 Desember tahun 2022 ya, ada yang spesial di hari Kamis ini sahabat setia, karena seperti biasa kita akan mendapatkan insight baru dari narasumber spesial yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia RPKB yang pagi hari ini akan melaksanakan dialog interaktif bersama Intan sahabat setia terkait dengan peranan tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Masih ya kita menyokong gencarnya pemerintah Kabupaten Bangli saat ini untuk menekan angka stunting yang ada di Bangli. Jadi pagi hari ini sudah hadir 4 narasumber sahabat setia RPKB yang akan menyapa sahabat setia dan memberikan materi terkait dengan tim pendamping keluarga. Pagi hari ini sudah ada tim pendamping keluarga yang hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia dan didampingi oleh penyuluh KB Kabupaten Bangli. Ya, kepada ibu-ibu yang cantik pagi hari ini ya kita akan berdiskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan sebelum kita mulai, Intan persilakan dulu untuk ibu dari penyuluh KB Kabupaten Bangli dan juga tim pendamping keluarga Kabupaten Bangli ya untuk menyapa sahabat setia RPKB FM dimanapun berada ya, dan supaya sahabat setia RPKB tahu siapa sih yang akan memberikan materi di pagi hari ini. Silakan dari penyuluh KB terlebih dahulu. Terima kasih Intan. Selamat pagi sahabat setia RPKB FM, bertemu kembali bersama saya penyuluh KB Keluarga Berencana Kabupaten Bangli untuk wilayah Kelurahan Kubu. Nama saya Niputu Nasib. Kali ini saya didampingi oleh rekan kerja saya dari ujung utara. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya sendiri penyuluh KB Desa Satre, nama saya Nimadi Yasni. Ya, selamat pagi sahabat setia RPKB FM. Saya mewakili dari tim pendamping keluarga kader PKK, saya dengan Sylvia Arida Marintan. Ya, terima kasih. Saya dari tim pendamping keluarga dari unsur kader KB atas nama Nikadek Sutiarmini. Terima kasih. Oke, sahabat setia RPKB FM ya, jadi akan ada 4 narasumber spesial pagi hari ini yang akan berbincang-bincang bersama Intan terkait dengan peranan tim pendamping keluarga terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangli. Tadi sudah ada Ibu Made Yasni dari penyuluh KB Kabupaten Bangli, kemudian ada Ibu Putu Nasib juga yang akan mendampingi tim pendamping keluarga ya, dari kader PKK ada Ibu Sylvia dan juga ada Ibu Sutiarmini yang akan menyapa sahabat setia RPKB di pagi hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui ya sahabat setia RPKB FM bahwasanya pemerintah Kabupaten Bangli saat ini sedang berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sehingga permasalahan stunting ini menjadi penting untuk kita bahas dan menjadi salah satu momok yang bisa memberikan dampak negatif bukan hanya dari aspek kesehatan tapi juga dari aspek perekonomian baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang begitu ya. Jadi dalam upaya penurunan stunting perlu adanya pendekatan dan juga intervensi yang penuh begitu ya. Salah satunya adalah dengan pembentukan tim pendamping keluarga. Nah, sebagai awal materi kita di pagi hari ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya kenapa sih pendampingan keluarga itu perlu untuk dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting? Mungkin dari penyuluh KB Kabupaten Bangli terlebih dahulu, silakan. Ya, sebelum melanjutkan pertanyaan dari Intan tadi, kenapa penting kita melakukan pendampingan terhadap keluarga, mengingatkan kembali kita ya tentang stunting itu. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dari stunting ini bagaimana sih ciri-ciri stunting itu? Yang pertama, ciri-ciri stunting itu ada lebih pendek dari teman sebayanya. Yang kedua, pertumbuhannya agak terlambat. Yang ketiga, wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya. Kalau kita sudah tua kan lebih muda itu suka atau senang. Tapi kalau bayi kita sudah terlihat lebih muda dari teman sebayanya, itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Dan ciri stunting yang selanjutnya yaitu
perkembangan tubuh anak itu terhambat, seperti telat menstruasi pada mens pertama anak perempuan. Yang selanjutnya, anak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi. Dari ciri stunting tersebut, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya stunting sehingga anak itu bisa mengalami stunting? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting. Salah satunya itu faktor gizi buruk yang dialami ibu selama hamil dan anak balita. Maka di sini kita sangat penting sekali bagaimana pendampingan kepada ibu hamil dan juga anak balita. Mungkin nanti akan lebih luas, lebih banyak dijelaskan oleh kader TPK kami. Untuk itu stunting itu kan tidak bisa diobati, tetapi hanya bisa dicegah. Untuk pencegahannya kami persilakan rekan kami untuk menjelaskannya. Tambahan lagi sedikit, kenapa keluarga itu perlu didampingi? Karena keluarga Nike dilihat dari merupakan kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuannya untuk mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk masyarakat tersebut. Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhannya, segala pemenuhan gizinya ini perlu diberikan pendampingan sehingga tidak terjadinya kekurangan gizi kronis nantinya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya, yaitu dengan cara mencukupi asupan gizi, serta zat besi, yodium, dan asam folatnya. Minimal pada saat dia hamil dapat diberikan zat besinya yodiumnya minimal 90 tablet pada saat dia hamil. Sehingga kita dari remaja kita sudah berikan dia pendampingan dengan cara nanti mungkin dijelaskan oleh kader kami. Kemudian hindari paparan rokok langsung. Pada saat hamil jauhkan asap rokok sehingga tidak berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kandungan minimal 8 kali. Dari tim pendamping keluarga nanti akan memberikan pendampingan selama 8 kali selama dia hamil. Yang terakhir, mengikuti kegiatan posyandu dan kunjungan teratur ke puskesmas maupun ke bidan praktek swasta dengan menunjukkan buku KIA, diberikan pemeriksaan imunisasi rutin, dan yang terakhir adalah memeriksakan kehamilannya dengan cara 8 kali selama kehamilan, dan setelah melahirkan diberikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu yang bisa Tiang tambahkan. Iya, jadi yang bisa Intan tangkap adalah kenapa pendampingan keluarga ini menjadi penting begitu ya menurut perspektif dari penyuluh KB Kabupaten Bangli, karena memang stunting ini tidak hanya berdampak di sisi kesehatan begitu, tapi juga punya dampak di jangka panjang nantinya, sehingga memang perlu dicegah begitu ya angka stunting ini. Dan tadi juga menarik terkait dengan kenapa keluarga itu perlu didampingi begitu, karena memang keluarga itu adalah cikal bakal begitu ya pembentukan generasi selanjutnya begitu ya. Mungkin menyambung pertanyaan Intan tadi ya dari tim pendamping keluarga, mungkin bisa disampaikan kembali kenapa sih Ibu Sylvia dulu ya, kenapa sih pendampingan keluarga ini penting untuk dilakukan Ibu sebagai upaya percepatan penurunan stunting? Ya, terima kasih untuk waktunya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh ibu-ibu PKB-nya, kan stunting itu memang harus didampingi dari keluarga. Karena menurut saya keluarga itu adalah dia pendidikan pertama yang didapatkan oleh seorang anak. Sudah dijelaskan tadi tugas-tugas dari tim pendamping keluarga, dia mendampingi keluarga sasaran. Nah, di sini kita juga ada berbagai tugas, bukan hanya tim pendamping keluarga dari kader PKK dan kader KB saja, melainkan juga ada bidan. Di sana peran bidan itu berperan untuk melakukan pelayanan kesehatan sekaligus
koordinator yang menjadi tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sedangkan peran kader PKK sendiri dia mediator sekaligus pendamping keluarga dalam upaya percepatan stunting, di mana kader PKK itu kan yang langsung bergerak ya dengan warganya. Jadi setidaknya dia tahu dan memiliki data keluarga mana yang harus kita dampingi. Nah, di sana kita dilakukan pendampingan di posyandu, bahkan langsung ke sasaran melalui kegiatan. Misalnya nih ada ibu hamil yang mungkin masuk nah apa yang harus kita lakukan sebagai kader TPK? Apa yang harus kita lakukan sebagai kader PKK? Mungkin dengan memfasilitasi kebutuhan, karena kan otomatis warga kita tidak ada yang ekonominya sama. Apakah mungkin dia tidak memiliki ekonomi yang terbatas? Bisa kita nanti usulkan di APBDes untuk melaksanakan program pemberian susu atau vitamin untuk pendampingan keluarga ibu balita tersebut, sehingga nanti ketika dia melahirkan anaknya tidak menjadi resiko stunting. Terlihatlah nanti ketika kelahiran itu terjadi, resiko stunting itu kan di bawah 2,5 kilo ya, terlihat kelahiran anaknya, nanti dia masuk stunting, atau tinggi anaknya di bawah 48 cm. Nah seperti itu, mungkin ada teman tiang yang boleh menambahkan. Ya, tadi sudah dijelaskan banyak ya panjang lebar sama teman Tiang. Tiang hanya ingin menambahkan ya sedikit. Nah, tim pendamping keluarga ini kan bertugas untuk melaksanakan deteksi dini faktor resiko stunting dan melakukan upaya atau mencegah pengaruh bila terdapat stunting di keluarga tersebut. Mungkin dari tim pendamping keluarga kita dapat turun ke lapangan, kita mendata dan berbagai jenis halnya ya. Misalnya kita kunjungan ke rumah ibu hamil dengan membawakan PMT, misalnya seperti susu, seperti itu ya, vitamin. Mungkin dari desa kan ada penambahan vitamin seperti itu. Nah, mungkin dari Tiang cukup karena sudah banyak dijelaskan tadi sama Ibu Sylvia. Ya, jadi bisa Intan simpulkan mungkin dari perspektif tim pendamping keluarga begitu, bahwasanya pendampingan keluarga itu penting karena dianggap sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu begitu ya, karena keluarga itu tempat awal dibentuk begitu tadi menurut Ibu Sylvia begitu, sehingga diperlukan unsur-unsur untuk mengkoordinir begitu ya keluarga itu apa-apa saja yang harus dilakukan dan diperhatikan agar nantinya balita itu tidak stunting begitu ya. Nah, ini yang menarik karena tadi ada sempat disinggung terkait dengan unsur-unsur yang ada di tim pendamping keluarga, tidak hanya kader PKK ternyata, tapi juga ada kader KB dan bidan. Sebentar lagi kita akan bahas lebih luas lagi ya terkait dengan tim pendamping keluarga. Kita akan jeda sejenak dulu, sahabat setia RPKB FM masih akan bersama Intan di sini di ajangnya Semangat Indonesia. Sahabat setia RPKB warga Bangli tercinta, masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali, dan masih di ajangnya Semangat Indonesia edisi hari ini, hari Kamis 1 Desember 2022 sahabat setia. Intan masih didampingi oleh 4 narasumber spesial di pagi hari ini yang tadi kita sudah sempat bahas terkait dengan kenapa pendampingan keluarga itu penting untuk dilakukan begitu ya sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Kemudian tadi juga dari tim pendamping keluarga dari kader PKK dan kader KB sudah menjelaskan, menyinggung sedikit apa sih sebenarnya tim pendamping keluarga itu dan tujuannya apa. Ternyata memang penting sekali untuk dibentuk begitu ya tim pendamping keluarga sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Nah, tadi juga sempat disinggung bahwasanya tim pendamping keluarga ini ada 3 unsur. Ternyata ada unsur bidan begitu ya, kemudian ada kader KB dan kader PKK. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya yang menjadi unsur itu ada 3, bidan, kader PKK dan kader KB. Bagaimana dengan sasarannya Ibu? Siapa saja yang menjadi sasaran tim pendamping keluarga ini? Mungkin bisa dijelaskan dari penyuluh KB terlebih dahulu. Baiklah, sasaran dari tim pendamping keluarga ini yang pertama itu adalah catin, calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu pasca salin, dan yang keempat anak usia 0 sampai 59 bulan. Perlu kami sampaikan di sini untuk tim pendamping keluarga di Kabupaten Bangli itu berbeda-beda jumlah timnya, Dek. Itu sesuai dengan jumlah sasaran yang ada. Kalau seperti kami di Kelurahan Kubu, kami memiliki 3 tim pendamping keluarga, itu dari unsur bidan,
unsur kader KB-nya itu kami pilih dari kepala lingkungan. Yang ketiga dari unsur PKK-nya kami pakai dari kader posyandu ataupun kader BKB agar lebih mudah kami mendapatkan datanya. Untuk sasarannya seperti yang tadi Tiang sebutkan, itu ada 4. Untuk lebih jelasnya dijelaskan nanti seperti apa pendampingannya akan dijelaskan kembali oleh tim pendamping keluarga kami. Oke, jadi sebelum kita masuk ke 4 sasaran itu, mungkin dari tim pendamping keluarga bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan peran-peran dari ketiga unsur yang tadi sudah kita bahas begitu ya. Yang pertama mungkin dari peran bidan terlebih dahulu, mungkin dari penyuluh KB yang akan menjelaskan, silakan. Di dalam pembagian tugas sasaran tersebut ada 3 tim. Ada 3 unsur. Iya. Yang pertama bidan desa. Bidan desa ini tugasnya adalah menjelaskan resume screening kondisi risiko stunting pada Jatim berdasarkan output aplikasi melalui LCMIL. Iya. Ya. LCMIL itu adalah kepanjangan dari elektronik siap nikah. Nike diharapkan pada saat pendampingan Nike Jatimnya sudah mengunduh aplikasi tersebut. Yang kedua menjelaskan statement untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi Jatim. Kondisi pada saat pemeriksaan tersebut. Yang ketiga menjelaskan statement pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh Jatim sesuai rekomendasi aplikasi pendampingan keluarga. Apakah pada saat dia pengunduhan aplikasi setelah mengisi aplikasinya Nike sudah mendapatkan sertifikasi siap nikah napi dereng. Nih. Kemudian membantu dan memastikan kepatuhan Jatim dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi melalui anjuran jadwal konsumsinya. Suplemen ini adalah vitamin penambah darah minimal 90 yang tadi sampaikan ya. Iya. Kemudian melalui KIE dan komunikasi antar pribadi atau konseling terhadap pasangan usia subur baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi apabila dia sudah menikah. Nike nanti akan dijelaskan pilih-pilihannya, bisa memakai pil maupun kondom untuk menunda kehamilan. Ya. Yang kedua ada kader PKK. Niki akan dijelaskan langsung oleh kader PKK-nya karena sudah ada di hadapan kita. Iya, jadi tadi itu dijelaskan mengenai tugas secara umum terkait dengan unsur bidan begitu ya, sebagai tim pendamping keluarga. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ya terkait dengan tugas dari kader PKK dan kader KB begitu ya dari tim pendamping keluarga, langsung silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Seperti tadi Ibu PLKB-nya bilang, kita di sini ada beberapa sasaran ya. Di sasarannya itu ada Jatim. Jatim itu adalah singkatan calon pengantin gitu. Nah, yang kita lakukan sebagai kader PKK untuk melakukan pendampingan pada Jatim, yang pertama kita harus mensosialisasikan dulu apa sih tim pendamping keluarga itu, apa aja sih programnya, apa aja sih tujuannya. Kenapa kita sasarannya Jatim? Karena Jatim itulah dia harus mengetahui resiko stunting ke depannya. Contoh ya, misalnya kita itu Bang Li kan dapat ranking 1 ya pernikahan usia anak. Jadi di sana kita harus melakukan apa sih resiko dia ketika dia itu melakukan pernikahan anak. Contoh, ketika nanti anak itu menikah di bawah usia 21 tahun, resiko apa yang terjadi? Otomatis mungkin dia akan pendarahan, di samping dia pendarahan mungkin bayinya lahir prematur. Nah, lahir prematur itulah yang memungkinkan nanti anak itu terjadi resiko stunting. Apa yang kita lakukan sebagai kader TPK atau kader PKK? Kita memberikan sosialisasi, mengedukasikan mereka, apa saja sih kegiatan-kegiatan positif yang harus dilakukan remaja kita agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba atau seks bebas di luar nikah, bahkan yang menjadi kemungkinan nanti dia melakukan kehamilan yang tidak diinginkan, terjadilah putus sekolah. Nah, itu dampaknya itu merembet ke semuanya ya. Nah, kemudian ada juga sasaran kader TPK ini ke ibu hamil. Ibu hamil itu kita perlu dampingan
melakukan pola asuh. Pola asuh apa yang akan dilakukan nanti ketika dia sudah memiliki anak gitu. Karena kan ibu-ibu baru itu tidak mungkin mengetahui pola asuh apa sih yang baik. Kadang-kadang kalau ibu muda itu dia mau makanan yang cepat siap saji gitu kan. Kayak bubur yang sudah siap saji itu memang sih takarannya sudah sesuai dengan kebutuhan atau kandungan gizi, tapi belum tentu cocok untuk kebutuhan si anak gitu. Jadi kita akan melakukan pendampingan ke ibu hamil itu dari dia mulai hamil sampai nanti melakukan persalinan sampai ibu nifas. Nah, ibu nifas dia akan melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, kemudian dia memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan sampai selesai menyusui selama anak itu usia 2 tahun. Kita juga memberikan pengertian kepada ibu hamil betapa pentingnya dia dalam 1000 HPK hari pertama kehidupan. Karena itu yang akan menyebabkan resiko stunting terjadi seperti itu. Nah, ketika nanti kita memberikan pendampingan ke ibu hamil, haruskah dia melakukan pengecekan kayak imunisasi ibu hamil? Kenapa perlu dilakukan? Karena itu nanti akan dilakukan oleh bidannya, pendampingan ke ibu hamil sendiri, kan pendeteksi secara langsung. Siapa tahu nih ibu hamilnya itu kadar gulanya tinggi, beresiko nggak dengan bayinya, atau ibunya darah tinggi, beresiko nggak nanti dia ketika melahirkan, seperti itu. Kemudian ada juga sasaran kita ibu nifas. Nah, ibu nifas itu tidak semua ibu mau menyusui anaknya secara langsung. Ada mungkin dia fanatik ya, dia nggak mau menyusui di pompa. Tetapi alangkah baiknya kita memberikan pengertian, langsung memberikan ASI kepada anak yang baru lahir, biar dia mendapatkan kedekatan batin kan sama ibunya. Lalu kita melakukan pendampingan kepada ibu yang memiliki balita 0 sampai 2 tahun. Nah, itulah sasaran-sasaran kita sebagai tim pendamping keluarga untuk mencegah penurunan stunting. Mungkin ditambahkan oleh kader TPK sebagai kader KB. Iya. Baiklah, terima kasih. Yang dari unsur kader KB hanya ingin menambahkan sedikit ya dari kader PKK tadi. Kami di kader KB yaitu peranan kami yaitu melakukan konseling dan memastikan Catin mendapatkan informasi pencegahan stunting secara menyeluruh. Terus kami juga menginfokan dan memastikan Catin melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan seperti mengukur lila, lingkar lengan atas, mengukur tinggi badannya, berat badan, tensi, dan memastikan Catin Nikes sudah melakukan mendownload aplikasi LC-Mil. Iya. Ya, itu khusus untuk Catinnya. Ya, mungkin dari Tiang sekian. Ya, terima kasih. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi oleh penyuluh KB Kabupaten Bangli dan juga tim pendamping keluarga ya, sahabat setia, terkait dengan peranan dari tiap-tiap unsur yang ada di tim pendamping keluarga, baik itu bidan, kader PKK dan kader KB begitu ya, untuk menyikapi sasaran dari tim pendamping keluarga ini. Tadi dikatakan ada 4. Yang pertama yaitu ada Catin atau calon pengantin yang memang penting sekali diberikan edukasi, artinya dipersiapkan sebelum nantinya akan membina rumah tangga dan mempunyai keturunan begitu ya, supaya nanti anaknya terbebas stunting. Kemudian ibu hamil dan pasca persalinan juga penting memperhatikan tadi 1000 HPK yang disebut dengan golden egg begitu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga pendampingan terhadap balita begitu ya, sahabat setia, sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Memang kompleks begitu ya terkait dengan pendampingan keluarga ini, tidak hanya bisa dicegah ketika lahir saja begitu, tapi dipersiapkan ketika masih remaja begitu ya, akan menjadi calon pengantin begitu ya, luar biasa. Nah, kalau kita bicara di Kabupaten Bangli tersendiri nih ya, tim pendamping keluarga, bagaimana sih eksistensinya di Kabupaten Bangli? Apakah sejauh ini sudah berjalan optimal tim pendamping keluarga ini sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangli? Mungkin bisa dijelaskan?
Ya, terima kasih. Saya dari kader PKK menjelaskan Iya. kalau misalnya pelaksanaannya optimal, sangat optimal. Nah, kebetulan kami sebagai tim pendamping keluarga itu sudah difasilitasi untuk pulsa setiap bulannya ya. Iya. Karena kan kita sekarang itu semenjak corona itu melakukan kegiatan secara online gitu. Jadi setiap bulan kami sebagai tim pendamping keluarga itu dikirimkan pulsa untuk bisa melakukan kegiatan atau kita tuh melapor lah gitu kan melalui LC Mil. Jadi kalau misalnya kegiatan yang kita bilang optimal, sangat optimal karena kami juga terus mendapatkan orientasi dari dinas terkait untuk cara bagaimana sih kita mendampingi keluarga itu dengan tepat gitu. Kadang kan kalau misalnya kita salah ngomong aja nih ke keluarganya ketika kita bilang nih ke orang tuanya, ini loh anak ibu sudah masuk resiko stunting gitu. Mungkin orang tuanya itu kurang terima, kok bisa anak saya stunting. Nah, jadi kami sudah dibekali ilmu, orientasi dulu, diberikan sosialisasi, diberikan workshop, bagaimana cara kerja yang baik untuk tim pendamping keluarga ketika kita melakukan edukasi ke warga atau ke sasaran secara langsung agar sasaran itu menerima dan agar mereka tahu apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang harus kita lakukan ketika nanti anak kita itu termasuk resiko stunting gitu. Jadi kami sebagai tim pendamping keluarga itu sudah secara optimal dalam melakukan kegiatan atau tugas kami dalam mendampingi catin, dalam mendampingi ibu hamil, melakukan pendampingan keluarga itu tidak semudah seperti yang teman-teman lihat gitu. Karena dengan jumlah kabupaten kita kan dengan 4 kecamatan. Di Kecamatan Kintamani khususnya kami ada berapa ya jumlahnya 48 desa dengan masing-masing desa itu ya tahu kan Kecamatan Kintamani itu lumayan jauh-jauh desanya gitu dan setiap desa itu mungkin ada berapa banjar dan jumlah sasarannya itu bisa sampai ribuan gitu. Jadi kami kalau di desa saya sendiri Desa Awan kita ada 6 orang dibagi jadi 2 tim karena ketepatan desa saya itu 2 banjar. Jadi melakukan pendataan itu tidak bisa asal-asal gitu loh. Iya, benar. Jadi seperti ini, kalau nanti siapa tahu kan namanya juga alat atau human error gitu kan. Kalau misalnya nanti kita salah data, kita bilang anak orang itu stunting, kan kita yang jadinya salah gitu. Kok bisa nanti ini Desa Awan nih kok tinggi banget angka stuntingnya gitu kan. Jadi kita harus memang benar-benar secara detail melihat anak itu bagaimana tumbuh kembangnya. Kalau misalnya dari tumbuh kembang kita lihat dia sudah masuk resiko stunting, apa sih penyebabnya? Mungkin nggak pola asuh, mungkin nggak karena ekonomi keluarganya, atau mungkin dari PHBS perilaku hidup bersih dan sehat itu juga termasuk gitu. Dia punya untuk MCK nggak gitu. Nah di sanalah kita akan melakukan pendataan secara khusus mendampingi keluarga itu. Jadi kami sebelum direkrut menjadi tim pendamping keluarga, kami sudah diberikan sosialisasi terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, jadi mungkin dari penyuluh KB ada tambahan terkait dengan bagaimana sih kondisi atau apa-apa saja yang sudah dilakukan begitu ya dalam mendukung tim pendamping keluarga ini menekan angka stunting di Kabupaten Bangli. Silakan. Ya. Saya tambahkan sedikit di dalam kegiatan pendampingan keluarga dari timnya Nike, kami sudah memantau bagaimana dilaksanakan pendampingan tersebut, sehingga kami sebagai penyuluh KB hanya bisa mendampingi Kemanten, memberikan penyuluhan dan memberikan KIE. Selebihnya Nike yang menentukan stunting Nike adalah dari kesehatan. Tim pun tidak boleh melakukan menyatakan orang Nike stunting. Ya, jadi tidak boleh memvonis begitu ya, tapi kita hanya mengumpulkan akurasi data begitu ya. Nanti dari data yang sudah terkumpul mungkin dari Posyandu itu baru kita bisa berikan pendekatan atau berikan pembinaan kembali terhadap balita-balita yang ada di sana begitu ya. Oke, luar biasa sekali sahabat setia RPKB peranan dari tim pendamping keluarga. Dan kalau kita bicara masalah tim pendamping keluarga, tadi kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang turun langsung begitu ke lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pastinya ada dinamika
ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh kader PKK dan kader KB begitu terkait dengan sisi geografis dari Kabupaten Bangli begitu yang memang luas begitu ya, jangkauannya pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi. Mungkin bisa diceritakan Bu, kendala-kendala apa sih yang kerap kali dihadapi begitu dalam upaya percepatan penurunan stunting terkait dengan kegiatan tim pendamping keluarga ini? Kalau berbicara tentang di lapangan ya Dek, ya banyak sekali kendala, tetapi kendala itu terkadang menyenangkan sih. Iya. Mungkin kalau saya karena bertugas di wilayah pariwisata, jadinya kendalanya tidak begitu, lebih banyak hal yang menyenangkan. Tapi ada saja kendalanya. Kalau kami tepatnya penyuluh KB, kami hanya pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting. Seperti yang disampaikan tadi, kami dari BKKBN tidak berhak menyatakan anak itu stunting atau tidak. Tetapi kemarin karena kami perlu data, menceritakan sedikit pengalaman, boleh kan dulu deh ya? Silakan. Karena kemarin dibutuhkan data tentang di wilayah kerja saya, terutama saya contohkan di wilayah kerja, diperlukan data berapa sih jumlah angka stunting di Kelurahan Kubu. Itu kebetulan ada tamu dari Makassar. Iya. Terus karena kami minta dari Puskesmas Bangli Utara, diberikanlah. Kemudian kami mencoba pendekatan kepada keluarga yang dinyatakan anaknya stunting, dan apa yang terjadi? Semua pasti seperti itu, karena kita sebagai seorang ibu itu sudah pasti melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dia pasti dan ibu itu bertanya, "Adi bisa orang stunting Bu anak saya?" Iya. Sedangkan panatianya mokoh, cuman anaknya itu memang tinggi badannya tidak sesuai dengan teman sebayanya. Saya jelaskan seperti itu lagi, adok itu Bu. Karena mereka itu mungkin belum memahami, saya jelaskan pun mereka masih ngotot bahwa anaknya tidak stunting seperti itu. Itu kembali kepada kita harus bersabar bersama tim pendamping keluarga. Kami berusaha melakukan pendampingan seperti apa yang harus dilakukan. Harus misalnya nanti ibu bidan biasanya yang akan memberikan rujukan kepada dokter spesialis anak atau spesialis gizi agar bisa berkomunikasi apa sih penyebabnya sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan teman sebayanya seperti itu. Mungkin seperti itu, cukup seperti itulah artinya kendala yang saya alami di lapangan. Mungkin dari teman saya karena berada di wilayah kerja yang cukup luas, memegang beberapa wilayah, mungkin bisa ditambahkan apa kendalanya Bu Made di Desa Satre? Kalau kendala Tiang sendiri kemungkinan provinsi juga sudah tahu. Iya. Di dalam pendampingan tim pendamping keluarga niki diberikan, yang satu diberikan pulsa, yang kedua biaya operasionalnya. Iya. Kita masih kendala di operasional. Dengan wilayah atau geografis yang sulit dan sasaran banyak, kita memerlukan biaya juga yang banyak, sehingga kami harapkan untuk tahun depan bisa ditambah lagi sehingga dalam pendampingan ini bisa lebih optimal. Iya, benar. Nike manten. Oke, luar biasa sekali ya sahabat setia RPKB FM, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tim pendamping keluarga di Kabupaten Bangli sudah optimal ya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangli, melakukan yang terbaik mendampingi 4 sasaran tadi begitu ya, keluarga-keluarga, meskipun tadi juga terkendala oleh faktor geografis, mungkin faktor ini juga mungkin mindset juga begitu ya, sehingga memang pendekatan dan edukasi itu harus terus gencar dilakukan begitu ya, bagaimana cara masyarakat agar aware atau peduli terhadap pentingnya upaya percepatan penurunan stunting begitu ya. Jadi kalau memang sudah terindikasi stunting, bagaimana caranya kita untuk mengupayakan begitu ya agar bisa segera memperbaiki kondisi tersebut, dan bersama-sama kita bisa melakukan pencegahan agar tercapai nanti Bangli yang bebas stunting. Luar biasa sekali peranan dari tim pendamping keluarga ini sahabat setia RPKB FM, dan tidak terasa waktu kita sudah hampir habis berbincang-bincang ya pagi hari ini. Terakhir mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada pagi ini, ada pesan
tidak untuk masyarakat Bangli, khususnya mungkin para remaja yang menjadi sasaran dari tim pendamping keluarga ini, dari penyuluh KB dan juga dari tim pendamping keluarga Kabupaten Bangli. Silakan disampaikan. Terima kasih. Pesan saya kepada dalam upaya percepatan penurunan stunting, pesan saya yang pertama yaitu untuk para catin, Iya. calon pengantin. Semoga nanti bisa di masing-masing desa ataupun kelurahan itu dibuatkan sebuah aturan agar catin 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan bisa memeriksakan diri ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan terdekat, sehingga mereka tahu dan paham tentang bagaimana nanti kondisi kesehatannya, sehingga anak yang dilahirkan nanti sehat. Kalau pesan saya seperti itu. Mungkin dari rekan kami, silakan. Iya, mungkin dari tim pendamping keluarga ada pesan yang mau disampaikan, silakan. Ya, kalau untuk saya sendiri karena Ibu PLKB sudah untuk catin, kalau saya ke ibu hamil ya. Iya. Jadi sebagai orang tua kita harus tahu bagaimana pola asuh yang benar. Ketika kita sudah siap menjadi orang tua, harus siap juga untuk mengasuh anak dengan benar agar pencegahan stunting itu tidak terjadi, agar terciptanya Bangli bebas dari stunting. Iya. Jadi kita harus melakukan pola asuh yang benar, kehamilan yang dijaga dengan baik, menghindari 4ter. Nah, 4ter itu apa? Terlalu muda, terlalu muda hamil, Iya. terlalu tua hamil, terlalu jerak dekat kehamilan, terlalu sering hamil. Iya. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi mungkin nanti kita bersama-sama tim pendamping keluarga untuk pencegahan stunting untuk kader KB. Iya, jadi semoga pesannya bisa ditangkap oleh sahabat setia RPKB FM, begitu ya, bisa diterapkan agar upaya percepatan penurunan stunting bisa kita dukung bersama, karena memang kita tahu pemerintah Kabupaten Bangli bersama tim pendamping keluarga sudah mengupayakan yang optimal, begitu ya. Tapi kembali lagi, tim pendamping keluarga ini tidak bisa bekerja sendiri, harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama kita cegah yang namanya stunting. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, demikianlah tadi dialog interaktif yang sudah berlangsung begitu ya selama kurang lebih 1 jam ke belakang tadi. Semoga bisa mendapatkan insight baru di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah berkenan hadir. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan membahas hal-hal yang menarik lainnya masih terkait dengan upaya percepatan penurunan stunting. Dan masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali, saya akan akhiri ajangnya Semangat Indonesia edisi pagi ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.